Minahasa. Inilah salah satu kabupaten di Sulawesi Utara yang menjadi pusat dari penyebaran beberapa etnis di daerah ini. Bentangan alam yang merupakan perpaduan antara pegunungan dan pesisir pantai menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Dan kami datang ke Minahasa bukan hanya ingin menikmati keindahan alam tanah leluhur, namun lebih dari itu. Aku dan yang di sebelah ini sama-sama berasal dari daerah ini, tapi lahir dan besar di luar. Baru pertama kali ini datang ke Minahasa, tempat kelahiran orang tua kami. Tentang keindahan bumi nyiur melambai, julukan dari Sulawesi Utara, sudah banyak kami dengar dan lihat di media sosial. Keinginan untuk melihat lebih dekat semakin menguat, karena kami juga mendengar tentang keunikan beragam kain dari Minahasa. Kami ingin pada suatu hari mengenakan kain asli dari daerah ini ketika momen menuju kehidupan lebih sakral. Iya, lebih jelasnya kami merencanakan akan menuju jenjang pernikahan. Pinawetengan, inilah salah satu kalimat yang sering aku dengar dari keluargaku. Konon, di tempat inilah cikal bakal kehidupan yang harmonis antar etnis Minahasa dimulai. Situs suatu Pinawetengan ini menjadi saksi sejarah ketika rakyat Minahasa membagi wilayah kekuasaan menjadi 9 etnis. Tabea. Iya, Tabea. Oh, ada yang tertarik datang di sini? Iya, Pak. Tadi sempat saya sudah melihat-lihat sebelumnya. Iya. Saya tertarik tentang relief-relief yang ada di sini, Pak. Oh, iya. Memang menurut berbagai temuan-temuan relief yang ada di tempat ini adalah hasil demokrasi para leluhur di zaman dahulu dalam asas mufakat yang mereka lakukan di tempat ini, membuktikan setiap keputusan yang mereka sepakati mereka gurat di batu. Nah, itulah yang membuat sejarah yang ada di tanah Minahasa ini lahirnya etnis-etnis yang ada atas dasar mufakat. Ternyata demokrasi sudah dilakukan zaman dahulu. Pak, apa hubungan batu Pinawetengan ini dengan kain Pinawetengan? Iya, guratan yang ada di batu Pinawetengan itu tertuang pada kain motif Pinawetengan itu karena mengambil gambar-gambar yang ada di batu. Nah, seperti ini, kita lihat gambar yang ada di motif kain Pinawetengan dia diambil dari bentuk gambar batu yang ada di batu. Ininya, ini bentuk manusianya, bentuk daunnya, bentuk segitiganya ada di sini, dan bentuk-bentuk ini dan relief-relief yang ada di batu Pinawetengan itulah yang diangkat oleh untuk tertuang pada motif kain Pinawetengan. Nah, ini bentuk gambarnya itu begitu banyak yang ada, dan ternyata inilah peninggalan yang dihidupkan oleh kain motif Pinawetengan yang sekarang diminati oleh begitu banyak masyarakat. Kain asli Pinawetengan diyakini masih ada 3. 1 tersimpan di Museum Nasional Jakarta dan 2 ada di Tropenmuseum Belanda.
Dari awal, ketika melihat peragaan, kami sudah tertarik dengan salah satu motif kain yang ditampilkan. Motif tersebut terlihat unik dengan relief-relief terkesan unik dan sakral. Ternyata, jenis kain tersebut yang bernama pinawetengan. Dari cerita pengelola situs, saat ini kain pinawetengan sudah diproduksi kembali. Bertemu dengan penggali dari salah satu motif kain yang sangat terkenal itu tentu sangat membanggakan. Inilah Bapak Beni Mamoto, pengembang kain pinawetengan. Akan lebih lengkap jika mendapat penjelasan langsung dari sang penggali kain pinawetengan. Kita lihat sejarah ya. Kita coba masuk Museum Nasional. Di sana ada kain Minahasa. Pertanyaannya, kenapa tidak diproduksi lagi? Kenapa kain di Minahasa ini sempat hilang sekian lama ya? Nah, dari situlah kemudian memotivasi saya untuk kenapa saya tidak mengembangkan kain. Kemudian timbul pertanyaan, motifnya apa? Bagaimana saya mencari kain dengan corak, dengan motif khas Minahasa yang tidak ada di tempat lain. Akhirnya pada saat saya berkunjung ke situs Watu Pinawetengan, saya amati ada guratan-guratan. Terpikir oleh saya, kenapa ini nggak diangkat sebagai motif? Kemudian saya mencoba cari referensi bahwa guratan itu sempat ada vandalisme, dirusak, tetapi ada di buku di Belanda itu masih utuh. Kemudian hukum tua Kanonang waktu itu sempat menggambar ulang. Itulah yang kemudian saya ambil menjadi motif. Kemudian kami mencoba memperbanyak motif, kombinasi dan sebagainya, tentunya sesuai dengan selera pasar. Kemudian juga supaya orang tidak bosan kalau hanya satu motif dengan warna berbeda saja, orang nggak begitu tertarik. Akhirnya mulai kami kembangkan berbagai macam. Jadi ini contoh, ini tetap sama, tetapi ada kombinasi yang lain. Kemudian kedua juga, ini akan mengangkat Minahasa, budaya Minahasa. Jadi ketika berdua ingin menikah dan ingin mencari kain, carilah identitas Minahasa. Dan pilihannya tidak salah. Identitas Minahasa ada di sini. Ada di kain pinawetengan. Setiap relief dari situs Watu Pinawetengan memiliki arti tersendiri. Nilai-nilai inilah yang digali kembali untuk disampaikan kepada masyarakat melalui kain. Ketika kita mau mempelajari ini saja, otomatis kita akan lari ke situsnya. Ketika lari ke situsnya, ada apa sih peristiwa di situs tempo dulu? Disitulah menjadi tempat para tonaas kita bermusyawarah, bermufakat, menyelesaikan masalah. Itu forum demokrasi. Bayangin, Minahasa sudah mengenal demokrasi sekian ribu tahun yang lalu.
bahwa menyelesaikan permasalahan, duduklah sama-sama, bermusyawarah, bermufakat, diputuskan bersama, tapi tetap satu. Itu juga sama dengan Bhinneka Tunggal Ika kan? Berbeda-beda, subetnis, dengan adat budayanya, tapi tetap menyatakan satu. Kain pinawetengan diproduksi dengan beragam alat produksi. Ada yang menggunakan alat tenun bukan mesin seperti layaknya kain tradisional lainnya. Menggunakan alat tenun bukan mesin tentu membutuhkan keterampilan tersendiri. Proses produksi lebih lama, namun kain yang dihasilkan kualitasnya lebih terjamin. Proses pembuatan kain motif ini membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Kalau untuk tenun ikat, untuk bahan pewarnaan sendiri dia menggunakan pewarnaan sintetis. Dan untuk proses pembuatan tenun ikat, dia ada 2 proses. Proses benang lungsi bersama dengan proses benang pakan. Untuk proses benang lungsi itu benang yang memanjang, dan benang pakan itu benang yang diberikan motif. Untuk proses benang pakan pertama diberikan motif oleh para pengrajin tenun, kemudian diberikan pewarnaan secara dicelup, dan yang ketiga ada proses pengginciran benang, pemisahan benang satu persatu, dan finishingnya proses tenun oleh penenun sendiri. Untuk kain tenun ikat, proses pembuatannya kurang lebih 1 bulan. Untuk para penenunnya dalam 1 hari kira-kira boleh menenun 1 sampai 1,5 meter per hari. Tapi untuk prosesnya kadang tidak harus jadi dalam 1 bulan karena prosesnya secara alami dan itu menggunakan cahaya matahari di waktu pengeringan benang. Jadi kadang-kadang harus lebih dari 1 bulan, tergantung dari cuaca sendiri. Dan kalau untuk proses pembuatan itu, kain tenun ikat kita bisa menghasilkan dalam 1 pemidangan 8 sampai 10 meter. Jadi dalam 1 kain, 1 motif, di sini hanya membuat 10 meter paling banyak. Diambil dari relief yang diperkirakan berusia sekitar 1.200 tahun, menjadikan motif yang muncul sangat unik dan sangat terkesan kelokalannya. Melihat motif dan corak kain pinawetengan seakan menusuk sampai ke relung hati, mengingatkan apa yang terekam di benak kami dan baru bisa dijelaskan saat ini. Seperti kata orang, keterkaitan masa lalu terkadang mempengaruhi kontak batin, dan itulah yang kami rasakan saat ini. Sulawesi Utara dengan Minahasanya bukan hanya tentang keindahan bahari dan pegunungan. Hamparan perkebunan juga menjadi daya tarik, di samping menyimpan kemakmuran bagi rakyat Sulawesi Utara.
Perkebunan cengkeh menjadi saksi sejarah bagaimana makmurnya masyarakat Sulawesi Utara. Sekitar tahun 70-an, ada sebutan emas coklat untuk bunga cengkeh. Sebutan ini karena cengkeh pernah memberi berkat yang melimpah bagi rakyat Minahasa. Motif cengkeh dihadirkan dalam corak lain dari perkembangan kain Minahasa. Kehadiran motif kain ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Minahasa karena keindahan masa itu. Sebutan Pina Cengkeh karena motifnya, demikian juga dengan pengembangan motif lain bernama Pinabia. Sebutan Pinabia tentu diambil dari motif keindahan bawah laut, salah satunya kerang. Karena Sulut tidak lepas dari wisata baharinya. Sulawesi Utara juga memiliki jenis kain songket dan tenun ikat. Beragam jenis songket dan tenun ikat dengan motif kelokalan juga mulai berkembang seperti motif pinatikan, pasolongan, dan motif sualang. Perbedaan antara kain tenun ikat dan kain tenun songket, kalau tenun ikat ditenun melalui alat yang diberi nama ATBM atau alat tenun bukan mesin yang dikerjakan secara manual oleh pengrajin. Kalau tenun songket itu ditenun sudah ada mesinnya atau dinamakan jekar. Motifnya sudah ada di alat atau mesin. Kain Pinawetengan telah mendapat pengakuan dan dilindungi hak ciptanya. Memperkuat pengakuan tersebut, juga dicetak kain Pinawetengan tanpa sambungan sepanjang 101 meter. Karya ini mencetak rekor dunia pada tahun 2010. Kain di Indonesia belum ada yang didaftarkan. Makanya saya langsung begitu komunikasi ke sana, mereka menyampaikan bisa. Kemudian saya tanya syaratnya minimal berapa, panjangnya. Tapi mereka ngomongnya begini, saya minta yang motong dari mesin ATBM jurinya, nggak boleh sudah dipotong. Karena dia akan melihat prosesnya sebagian, baru kemudian nanti dia yang potong diresmikan. Beragam jenis kain kini berkembang pesat di Sulawesi Utara. Yang langka dan sudah hampir punah digali kembali sampai pada perkembangan kain dengan motif modern. Hal ini semakin memperkuat kami untuk memilih warisan leluhur yang syarat pesan dan penuh makna dalam melengkapi momen penting dalam setiap tahap kehidupan.
Kebahagiaan kami saat ini tergambar dari tari daerah kreasi Minahasa. Gambaran umum masyarakat Minahasa yang selalu diwarnai keceriaan dan penuh optimisme.